Baik teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Yang jauh di sana, yang di luar Jawa, yang mungkin sinyalnya juga naik turun, tapi bisa bergabung. Ini menjadikan salah satu bahwa Anda adalah orang-orang yang punya motivasi kuat untuk bisa belajar tanpa harus mengenal masalah koneksi atau yang lainnya gitu ya. Baik, untuk pertemuan kali ini ya, seperti biasa, ini kita rekam ya karena kebetulan Pak Kusnadi belum bisa mengedit video untuk secara offline, sehingga ini akan saya rekam, kemudian akan coba kita publish lagi. Jadi teman-teman jangan khawatir, yang teman-teman mungkin keluar, masuk gitu ya. Pak Kusnadi wajar, tapi kalau Anda keluar, kemudian keluar terus, nah ini yang jadi nggak wajar. Tapi kalau Anda keluar, kemudian mencoba masuk untuk tetap belajar, nah ini yang luar biasa gitu ya. Baik, untuk hari ini kita akan ini ya, sebentar saya. Baik, teman-teman sudah kelihatan semua Ji untuk materi hari ini. Oke, seperti yang sudah kita sampaikan, jadi ya pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem komputer. Ya, jadi teman-teman, saya yakin lah teman-teman mungkin bukan dari jurusan SMK TKJ atau multimedia, atau mungkin dari SMA, atau mungkin dari SMK yang jurusannya adalah non-teknik, tetapi bicara tentang komputer, Anda sudah menjadi hal yang biasa. Pokoknya kalau kenapa disebut sebagai sistem komputer, karena di situ pasti ada hardware, ada software, ada brainware, dan ada data itu sendiri, gitu ya. Itu ada sebuah sistem yang kita sebut sebagai sistem komputer. Ya, baik. Untuk materi perkuliahan kedua ini kita akan bicara tentang sistem digital dan logika. Jadi teman-teman, memang ini adalah konsep dasar yang teman-teman harus pahami dulu sebelum ke materi yang sesungguhnya. Karena materi yang sesungguhnya adalah Anda akan bicara tentang algoritma. Anda bicara tentang bagaimana melakukan analisa sebuah permasalahan yang kemudian teman-teman harus bisa menyelesaikan masalah-masalah itu secara sistematis dan logis gitu ya, untuk bisa menyelesaikan satu masalah yang kemudian direpresentasikan dalam bentuk sebuah algoritma, ya kan? Kemudian bisa digambarkan dalam bentuk penyajian algoritma, apakah berupa prosedur atau structure language atau dalam bentuk flowchart. Ya, kemudian dari hasil penyajian itu akan digambarkan dalam bentuk atau direpresentasikan dalam bentuk kode-kode program, di mana kode-kode program itu akan dijalankan oleh komputer. Nah, gitu ya. Nah, tapi sebelum ke sana, di pertemuan kedua ini kita akan mencoba teman-teman mereview ya. Dulu mungkin pernah mendapatkan materi tentang sistem digital dan logika. Oke, baik. Oke ya. Baik, kemudian berikutnya ya. Nah, jadi di sini kita akan bicara tentang sistem bilangan. Jadi teman-teman pada saat teman-teman mungkin menggunakan sebuah komputer ataupun apapun device seperti yang memang sifatnya digital, sesungguhnya proses di dalam sebuah komputer itu ada yang kita sebut sebagai Central Processing Unit. Ya, namanya CPU. Tapi kadang kalau untuk hal-hal yang sederhana, CPU-nya pakai apa ya? Biasanya orang itu cenderungnya CPU itu lebih ke caching ya. Saya dulu pun sama, CPU itu caching karena caching itu di dalamnya ada motherboard, kemudian di dalam motherboard itu ada yang namanya prosesor, di mana di situ ada satu unit yang kita sebut sebagai Central Processing Unit. Itu adalah sebuah sistem komputer yang memang di dalam prosesnya ada yang kita sebut sebagai ALU, Arithmetic and Logic Unit. Jadi itu betul-betul yang memang memproses ya bagaimana sebuah komputer itu bisa berjalan gitu ya. Nah, di CPU ini minimal ada 4 dasar ya prosesnya. Yang pertama adalah bagaimana ada proses penjumlahan, kemudian proses pengurangan,
proses perkalian, dan pembagian. Ini hal yang dasar yang dilakukan di ALU, gitu ya. Nah, teman-teman harus menyadari bahwa pada saat komputer itu melakukan suatu proses data, maka yang diproses itu bukan seperti yang kita bayangkan. Jadi komputer itu hanya bisa menerima, ya, hanya bisa menerima skema untuk operasi aritmetik tadi itu dalam bentuk biner, yaitu angkanya 0 dan 1. Makanya kita sebut sebagai binary. Jadi hebatnya ya, mungkin dulu kalau kita waktu lahir diajarin bagaimana pengolahan data menggunakan bukan angka desimal ya, atau 0, 1 sampai dengan 9, tapi mungkin sudah diajarin bagaimana cara pengolahan data dengan menggunakan logika komputer 0 dan 1, mungkin Anda akan lebih canggih daripada komputer gitu ya. Jadi biasanya kalau kita proses aritmatikanya kan skemanya dengan basis 10 ya, atau desimal. Jadi 9 ditambah 10 misalkan ya, atau 10 ditambah, tapi kalau komputer itu dia tidak menerima angka 10. Tapi angka 10 itu akan dikonversi ke dalam bentuk biner. Ya. 1, 0, 1, dan seterusnya. Ya, oke. Ini nggak apa-apa. Ini sambil kita akan belajar tahap demi tahap. Tapi teman-teman, jika ada sesuatu yang mungkin tidak paham, langsung sampaikan saja, tidak apa-apa. Gitu ya. Baik. Oke, tetap semangat ya. Oke, kemudian untuk berikutnya, nah, tadi seperti yang saya sampaikan, ada 4 jenis sistem bilangan yang dikenal, yaitu desimal. Itu yang dikenal oleh kita ya. Jadi ada 0, 1 sampai 9. Kemudian ada biner, basisnya 2 yaitu 0 dan 1. Kemudian oktal, basisnya 8, dan yang keempat adalah hexadesimal. Ya mungkin teman-teman jenis bilangan ini mungkin sudah pernah dipahami sebelumnya gitu ya. Baik, oke. Nah, yang pertama kita akan bahas tuh. Yang pertama adalah sistem bilangan desimal. Saya kira teman-teman sudah sangat paham, sudah sering menggunakan gitu kan, dan teman-teman juga masih ingat ya. Kalau anak saya itu pokoknya kalau sebelum main gadget, sebelum main tablet gitu ya, untuk main games yang sekarang kelas 5 itu harus setoran hafalan perkalian misalkan, setoran hafalan pembagian, setoran hafalan yang lain gitu ya. Nah, ini biasanya dilakukan. Jadi sudah sangat hafal ya. Baik, ini basis 10. Jadi dari 0 sampai 9. Segera ini udah terbiasa ya. Jadi otak kita tuh representasi sebuah bilangan itu ya 0, 1 dan sampai 9 gitu ya. Nah, sebagai contoh mungkin di sini bisa teman-teman lihat kalau misalkan angka desimal 1, 2, 3, 4, maka teman-teman akan paham bahwa 1 itu adalah menunjukkan, jadi ada 4 posisi satuan ya. Berarti yang 4 paling terakhir adalah satuan, kemudian 3 itu adalah puluhan, 2 itu ratusan, dan 1 itu adalah ribuan, ya kan? Kemudian mungkin muncul lagi ada ratusan ribu, kemudian jutaan dan seterusnya ya. Tapi ini setidaknya ada sistem bilangan yang dikenal oleh komputer itu adalah dalam bentuk desimal ya. Oke, jadi perhitungannya seperti ini nih ya. Jadi bagaimana cara mendefinisikan sebuah bilangan yang basisnya 10. Saya kira ini sederhana sekali. Oke, kemudian nah, basis biner. Tadi seperti saya sampaikan, basis biner itu adalah yang bisa langsung dikenal, bisa langsung dijalankan oleh komputer. Jadi teman-teman, namanya juga digital. Ya, digital itu ya 0 dan 1. Komputer itu adalah digitalisasi. Jadi mereka hanya bisa memproses itu 0 dan 1 gitu ya. Nah, oke. Contoh misalkan di sini ada nomor biner 10101 itu kalau kita sebagai manusia, berarti 10101 itu berarti adalah angka 21. Tapi komputer itu tidak mengenal angka 21. Komputer itu akan melakukan perubahan
dia akan menerjemahkan bahwa angka 21 itu dalam bentuk 10101 ya. Jadi ini ya. Jadi akhirnya di sini dari sebuah biner ke dalam bentuk desimal ya, yang base-nya 10 tadi. Nah, untuk teman-teman kalau misalkan ingin bagaimana sih proses merubah dari konversi ke biner ke desimal ya, atau desimal ke biner, di sini nggak saya ajarkan karena prinsip di sini adalah yang penting Anda memahami tentang konsep sistem bilangan. Nah, di situ sudah saya sampaikan sebuah link yang cukup representatif ya. Oke, misalnya kita coba, kita klik ya. Mungkin tidak tahu, jadi saya stop dulu. Tidak apa-apa. Kemudian saya share-in lagi untuk semuanya. Nah, misalnya di sini ya. Oke. Baik, teman-teman, maka oke tadi di sini ya. Nah, ini contoh. Ya, ini teman-teman bisa melakukan mengecek ya, misalkan ini dari desimal ke apa namanya, misalkan ya ini desimal ke binary gitu ya. Oke, angka 21 kita lihat ya, kita tinggal convert aja. Oh ini tadi ya 10101 ini 0 semua ya, jadi binary number-nya adalah seperti ini. Kalau binary sig 2 komplement artinya lebih panjang lagi, itu diperpanjang gitu ya. Sedangkan heksanya itu 15 ya. Oh, kalau misalkan 100 itu berapa ya binary-nya ya? Nilainya adalah Oke, nih ya. Jadi pada saat komputer itu melihat sebuah angka desimal, maka dia bisa melakukan operasi dengan merubah dalam bentuk biner gitu ya. Oke, baik. Oke, ini untuk yang biner ya. Kemudian oktal, yaitu yang basisnya 8. Ya, jadi sistem oktal ini hanya memiliki 8 digit 0 sampai 7 ya. Jadi setiap nilai atau awal mewakili dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Sorry, suara saya serak-serak basah. Nah, ini saya kira jadi misalkan ini ya, angka oktalnya sekian dirubah dalam bentuk desimal, maka jika 1, 2, 5, 70 ke dalam bentuk desimal, maka akan seperti ini ya. Oke. Ini saya kira tidak perlu diperdebatkan, ini hanya terkait dengan sistem bilangan. Baik, saya lanjut. Kemudian heksadesimal. Nah, ini teman-teman mungkin zaman SMA sering mengkonversi gitu ya. Kalau desimal itu basisnya 16. Padahal yang teman-teman pahami itu kan 10 yang sering dilakukan. Kalau biner berarti 2, kalau oktal itu 8, kalau heksadesimal itu ada 16. Jadi nilainya itu 0, 1 sampai dengan F. Jadi 0 ya, 1, 2, ini 9 ya. Di sini ntar langsung 10, 11 dan seterusnya gitu ya. Jadi dibuat seperti ini ya. Jadi kalau di sini A adalah 10, B itu 11, C itu 12, D itu 13 dan seterusnya ya. Ini untuk sistem bilangan yang heksadesimal ya. Prosesnya kayak tadi. Kalau teman-teman ingin melakukan konversi, sebenarnya ada perhitungan gampang ya. Jadi ini tinggal misalkan dirubah ke dalam bentuk desimal, tinggal dibagi ke 10 dan seterusnya. Tahapan-tahapannya ada di yang tadi saya sampaikan. Oke, kemudian ini hubungan sistem nomor. Jadi ini sebagai kesimpulan saja, kalau heksadesimalnya 0, berarti desimalnya 0, oktalnya 0, binarinya 0. Ya. Tapi kalau heksadesimalnya 1, dia pasti desimalnya 1, oktalnya juga 1. Karena kan tadi ya, 0, kalau heksadesimal kan 0 sampai dengan F. Kalau yang desimal tadi 0 sampai dengan 9. Kalau oktal itu 0 sampai dengan 7. Ya. Jadi representasinya sama. Nah kalau dalam bentuk binary menjadi 1, 0, 0, dan seterusnya. Ini sebenarnya 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0 kan sama dengan 1. Berarti nilai 1 ya. Kalau ini 2, yang ini jadi gini. Jadi kalau misalkan saya tulis ya, tadi misalkan 0, ya, 0, kemudian 0, 1 gitu ya. Ya. Tadi nilainya kan sama dengan berapa? 1 ya.
Maka sebetulnya perhitungan untuk menghitung ke desimal atau yang lain itu bisa menggunakan 2 pangkat n. Jadi ini 2 pangkat n. Jadi 2 pangkat 0 ya. Dari 0 ya. Kemudian 2 pangkat, sorry ini saya pakai Mac jadi nggak begitu familiar, tidak apa-apa ya. Kemudian 2 pangkat ya. Oke, 2 pangkat 2. Nah, karena ini kan berarti 2 pangkat 1 kali 0 pasti 0 ya. Sedangkan ini 2 pangkat 0 itu kan sama dengan 1. Ya, jadi ini itu sama dengan 1 ya. Maka 1 dikali dengan 1 maka sama dengan 1. Ya, jadi untuk binary 001 itu kalau dalam bentuk hesa sama dengan 1 dan seterusnya. Oke, ya ini kita sambil mencoba untuk merepresentasikan yang lain. Baik, kemudian oke, ini juga sama ya. Misalkan hex-nya 2 itu binary-nya adalah 010 tadi. Ya, kita contohkan lagi. Misalkan tadi ya, berarti oke. Ya, misalkan tadi 0 ya, 0 1 kemudian 0 ya. Ini kan tadi sama ya. Ini berarti 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 1 ya. Pokoknya yang ini pasti nggak usah deh, ya kan? Berarti kalau kita lihat kan 2, ini kan 2 pangkat 0 itu kan 1 ya. Kalau di teknik ini dikali 0 pasti 0. Sedangkan ini 2 pangkat 1 itu adalah 2 dikali 1 2. Berarti menjadi 2. Oh, ini untuk 0, 0, 1 dan 0 ya. Itu kalau dikonversi ke dalam desimal menjadi angka 2 kan gitu ya. Nah, apa-apa teman-teman, ini bukan, jadi teman-teman memang kemampuan dasar seorang di komputer memang harus punya logik ya. Ya nggak suka matematika itu tetap harus punya kemampuan logik apapun lah. Dan karena Anda tuh secara langsung tidak langsung memang pasti hidupnya dengan perhitungan gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, terus misalkan ini contoh lagi ya. 3 ya, ini biar ini misalkan 3 di sini ya. Oke, ini 00 11 kok bisa bawa heksadesimal itu kalau dirubah binary menjadi sekian. Jadi angka 3 dibaca oleh komputer bukan 3 tapi harus dirubah dalam bentuk binary ya. Misal 00 11 ya. Kita coba lagi. Mana tadi? Nah, tadi 0 0 1 1 ya. Berarti kan 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 1 dan seterusnya ya. Ini enggak usah. Berarti ini 2 pangkat 0 tadi berapa? 1. 2 pangkat 1 2. Kan gitu toh? 1 kali 1 1. 2 kali 1 berarti plus dipluskan menjadi sama dengan 3. Banget nih. Oke, ya. Semangat teman-teman, semangat ya. Jadi kalau desimalnya 3, kalau dalam bentuk biner menjadi 001. Ini yang dibaca oleh komputer sebagai bahasa mesin ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kok malah di-stop? Ya. Ada pertanyaan teman-teman? Pak. Ya, silakan. Boleh tanya, Pak? Boleh. Dengan Pak Husnawi itu ada satuannya enggak, Pak? Ya. Bentar. Ada satuannya enggak, Pak? Untuk yang mana? Satuan apa maksudnya, Mas? Satuan. Maksudnya. Ya itu ada. Itu namanya capacity. Jadi memang dalam sistem digital itu kan satuan terkecil itu adalah bit, gitu? 0 dan 1. Kemudian muncul namanya byte. Kemudian muncul namanya kilobyte. Muncul yang namanya megabyte. Nanti kita bahas ya. Jadi betul ada satuannya ya. Tadi satuan terkecil dari sebuah transaksi di komputer atau digital adalah
bit, yaitu 0 dan 1. Ya. Makanya teman-teman, kalau bicara tentang digital, pasti semuanya capacity. Makanya coba lihat, teman-teman punya gambar, teman-teman punya data. Di komputer klik kanan, kalau dilihat pasti ada kapasitasnya. Oh berapa? 256 kilobyte. Oh berapa? Dan seterusnya ya. Karena itu menunjukkan representasi dari sebuah biner. Nah, gitu ya. Oke, ntar kita akan bahas ke sana. Gitu ya. Baik. Oke. Yang lainnya, silakan. Apakah Pak Husnawi terlalu cepat menjelaskannya? Oke, ya. Kalau tidak ada reaction berarti cukup lambat gitu ya. Oke. Nah, ini contoh yang lain ya. Misalkan ini 9 ya kan. Ini kan untuk yang heksa tadi ya. Jadi tadi kan sampai 16 desimal dan seterusnya. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, di samping mengenal istilah sistem bilangan di dalam proses sistem digital, ada yang kita sebut sebagai ASCII. American Standard Code for Information Interchange. Jadi itu adalah sebuah standar internasional ya yang komputer sebagai bahasa mesin itu langsung bisa membaca semacam kode huruf atau simbol. Ya. Jadi teman-teman harus sadar pada saat komputer membaca nilai A itu memang sebetulnya sudah di-generate ya, sudah ada standarnya. Ya. Jadi misalkan di sini ada simbol seperti hexa atau Unicode, tetapi ASCII akan lebih bersifat universal karena dia sudah langsung mengkodekan. Oh, kalau simbol A itu representasi binirnya adalah sekian. Kalau simbol kalau huruf B itu seperti apa? Kalau simbol tanda pentung itu seperti apa ya? Ini selain numerik, komputer juga harus dapat menangani huruf, tanda baca, operator matematika, dan seterusnya. Contoh misalkan ya, mungkin saya buka ini dulu ya. Bentar. Ya, misalkan saya akan buka sesuatu di sini misalkan ya, contoh, misalkan collab Google ya. Oke. Ya, misalkan ini. Oke. Yes, Miss. Oke. Baik, kita coba di sini ya. Oke, sebentar. Jadi ini untuk contoh bahwa sebuah komputer itu langsung bisa membaca sebuah simbol atau yang lain. Sebentar. Collab. Oke. Udah, ini aja langsung aja. Ya, contoh. Jadi ntar teman-teman akan banyak menggunakan ini ya pada saat mencontohkan ya. Nah, ini contoh teman-teman ya. Jadi misalkan nih 5 ya. 5% 2 gitu kan. 5% 2. Nah, prosen di sini kan dia sebagai simbol atau karakter ya. 5% 2 ya. Misalkan oke, 5% 2. Sebentar. Jadi misalkan bahwa nilai A itu sama dengan 5% 2, kemudian print A misalkan ya. Oke. Print A, atau nggak usah langsung aja bisa kok, lupa saya. Bentar. 5%. Oke, prosen 2 saya jalankan ya. Oke, ini pun data begini ya, masih proses. Oke, sebentar. Nah, nilainya 1. Ingat nggak prosen itu tanda apa? Ternyata prosen itu adalah operator aritmetika yang akan menghitung sisa hasil bagi. Jadi 5
Sisa hasil bagi 2 itu sama dengan 1. Nah, gitu loh ya. Oke. Misalkan yang lainnya, perkalian. Ini perkalian juga simbol. Ya kan? Ini kan langsung bisa dibaca oleh komputer. Ya kan? Maka 5 dikali 2 pasti sama dengan 10 dan seterusnya. Ini contoh aja. Ya. Jadi teman-teman, ntar teman-teman akan banyak untuk contoh. Ya, walaupun belum wajib ya. Karena kan di semester 2 Anda sudah dapat mata kuliah tersendiri. Tapi untuk beberapa contoh implementasi algoritma dalam bentuk kode program, kita menggunakan Colab. Jadi teman-teman nggak usah nginstal, ya kan? Ini kebetulan kita menggunakan bahasa Python, ya. Oke. Baik. Nih udah. Jadi ada ya. Kemudian jadi tidak hanya membaca masalah penanganan tentang numerik ya tadi, tapi juga huruf. Jadi semua karakter harus memiliki padanan angka yang disebut sebagai kode alfanumerik. Oh, kalau huruf A itu seperti apa, ya kan? Oh, kalau huruf B seperti apa? Itu sudah sudah didaftarkan. Ya, sudah ada di daftar yang namanya ASCII sebagai standar internasional. Contoh ya, kita cek lagi di sini. Nah, oke. Baik, nah ini contoh ya. Jadi teman-teman, di sini kita bisa lihat untuk desimal angka 0, ya, kemudian hash-nya sekian, tapi untuk karakternya dia 0. Jadi dia juga bisa membaca angka 0, tetapi kalau dalam HTML misalkan dia adalah seperti ini simbolnya. Ya. Jadi banyak ini, ya. Pak Kusna juga nggak hafal, ya. Atau tadi contoh yang lain, misalkan yang lebih lengkap di sini, ya. Sudah dijelaskan konversi misalkan dari ASCII ya. Oke, mana di sini? ASCII. Nah, misalkan ya, ini contoh ya. Kita lihat misalkan online ya, aku ya. Kemudian konversi ya. Nah, sebentar. Sebentar. Misalkan A, ya. Enggak ada hasilnya ya. Sebentar, kosongkan. Oke, ini tagnya di sini ya. Misalkan aku. Hasilnya seperti ini. Sebentar, ini B. Harusnya muncul ya. Oke, ini memang belum saya coba ya, tidak apa-apa. Tapi prinsipnya teman-teman bisa mencoba. Jadi ini adalah semua daftar tabel ASCII. Teman-teman tidak harus menghafalkan. Ini sudah tugasnya komputer pada saat Anda mengetikkan apapun, dia langsung bisa mengerti, gitu ya. Oke, baik. Oke, kemudian tadi ya. Kemudian bagaimana sih skema representasi data di dalam komputer? Seperti tadi saya sampaikan bahwa komputer itu hanya bisa menjalankan ya yang sudah dirubah dalam bentuk kode-kode mesin, ya kan? Kode mesin itu apa? Minimal dalam bentuk binary atau yang dalam simbol-simbol yang ada di tabel ASCII misalkan. Ya, jadi misalkan tadi ini seorang user memberikan sebuah nilai desimal misalkan 10, maka dia akan mengkonversi encoder ke dalam bentuk biner, ya kan? Yang kemudian biner itu bisa langsung dalam bentuk bahasa mesin langsung bisa dijalankan oleh komputer sistem. Kemudian komputer sistem itu juga dia akan melakukan proses, misalkan tadi ya 5 dikali 10 kan. Orang lihatnya 5 dikali 10, tetapi oleh komputer 5 akan dirubah dalam bentuk binary, kali itu berarti simbol, kemudian 2 itu dirubah dalam bentuk binary oleh sini ya, kemudian komputer menjalankan, 5 dikalikan 10, dia akan melakukan decoding lagi dan dilihat oleh kita sebagai manusia adalah angka 10. Nah, gitu istilahnya. Ya, jadi akan diproses oleh komputer ya, tapi harus dirubah dulu dengan namanya kode bahasa mesin
Makanya setiap yang ada diproses di komputer itu pasti dalam bentuk biner. Ya, salah satunya adalah capacity. Makanya ada kilobyte karena terkecil adalah bit, kan gitu ya. Oke. Jadi ini. Jadi intinya begitu. Jadi apapun yang kita lihat sebagai analog oleh komputer akan dirubah dalam bentuk digital. Dari digital setelah diproses dikembalikan ke kita dalam bentuk analog yang kita rasakan, yang kita lihat, kan gitu. Oke. Next ya. Nah, sekarang saya harap pokoknya ini sebagai pengenalan bahwa minimal Anda sudah paham tentang sistem bilangan di dalam komputer ya. Bahwa prinsipnya bahwa komputer itu bisa mengeksekut, bisa menjalankan jika dirubah minimal dalam bentuk binary, yaitu 0 dan 1. Oke. Nah, berikutnya kita bicara tentang sistem logika dan gerbang logika. Ya, jadi ini bahwa kita sudah dipahami bahwa komputer itu kan sebetulnya melakukan proses yang namanya calculus of computer science. Jadi komputer itu sebenarnya logik mainnya. Semuanya itu perhitungan gitu ya. Cuma karena kita nggak menyadari bagaimana sebuah proses komputer itu bekerja, kita udah ya enak saja. Kita kirim, misalkan ya, kita ngirim sebuah file ke suatu komputer di luar negeri, maka file yang akan dikirim itu kan dalam bentuk biner, ya deretan bit 0101 yang akan dikirim secara apakah segmentasi atau apa. Jadi akan dikirim. Oh, yang dikirim 50 mega misalkan, maka yang diterima juga 50 mega gitu ya. Jadi tuh. Nah, kemudian apa itu sih gerbang logika? Itu adalah dasar pembentukan sistem digital. Ya, jadi teman-teman bahwa gerbang logika itu merupakan dasar pembentukan sistem digital, sedangkan gerbang logika beroperasi dalam bilangan biner. Makanya teman-teman mungkin pernah masih lihat, oh kalau bicara tentang logika itu ada AND, ada OR, ada NOT. Ya enggak? AND, OR, NOT. Saya kira ini mungkin teman-teman sudah pernah memahami. Ada yang namanya logika dasar, yaitu NOT, AND, dan OR. Gitu ya. Nah, dari hasil NOT and OR itu bisa dikembangkan yang pada akhirnya menghasilkan gerbang logika yang lain, misalkan menjadi NOT AND, NOT OR, eksekutif OR, eksekutif NOT OR. Nah, ini ya. Tapi yang paling penting di dalam teori ini, Anda yang paling penting memahami 3 dulu aja, yaitu NOT, AND, dan OR. Contoh implementasinya apa sih Pak Kus? Nah, misalkan ya, Anda harus paham tentang AND. Misalkan contoh dalam pembuatan program. Ya, kalau ini kan bisa saja untuk gerbang logika di dalam sebuah sirkuit ya. Misalkan kerja di sebuah motherboard dan seterusnya. Misalkan gini, kalau Anda bikin sebuah perintah di dalam komputer, hai komputer, kalau misalkan saya memasukkan sebuah username sama password. Kalau username-nya itu salah dan password-nya benar, itu tolong ditolak. Nah, gitu kan. Kalau username-nya benar, username-nya salah, password-nya benar, tolong ditolak. Kalau username-nya salah, password-nya juga salah, juga tolong ditolak. Tapi kalau username-nya benar, password-nya benar, itu harus diterima. Nah, berarti kan ini menggunakan logika AND. Ya, karena jika yang Anda masukkan itu true, kemudian yang username-nya true, kemudian password-nya true, maka dua-duanya itu harus benar, maka harus bisa diterima. Nah, logika itu menggunakan yang namanya AND. Ya, jadi ini konsep dasar banget, tapi teman-teman harus paham. Jadi ada NOT, ada AND, dan OR. Nah, tapi kalau untuk materi ini kita akan belajar tentang bagaimana sih gerbang logika itu seperti apa. Itu adalah yang digunakan pada saat diprocessing di sebuah komputer, gitu ya. Oke. Nah,
Di sini ada beberapa bentuk gerbang logika. Jadi ini tadi not ya. Ini adalah not. Not itu berarti tidak. Ini simbol penggunaan aljabarnya ini seperti ini. A, kemudian di sini not, Y. Maka Y ini sama dengan lingkaran dari A. Ya, jadi misalnya saya masukkan itu adalah positif, maka karena not, maka outputnya pasti negatif. Jadi jika inputan itu adalah 0, nah ini teman-teman. Jadi karena representasinya dalam bentuk biner, maka hanya 0 dan 1. Ya, 0 dan 1 itu kalau misalkan apakah Anda seorang laki-laki atau perempuan? Oh, kalau laki-laki itu berarti 1, kalau perempuan itu berarti 0. Jadi jika jenis kelaminnya 1 berarti perempuan laki-laki. Tapi jika jenis kelaminnya 0 berarti perempuan, kan begitu ya. Ini juga sama ya. Jadi misalkan kalau inputannya 0, maka negasinya atau notnya pasti 1. Kalau negasinya itu, kalau nilai masukannya 1, negasinya berarti 0. Kan gitu ya. Nah, ini cuma timing gelombang aja, ini nggak perlu kita perhatikan. Ya. Nah, simbolnya seperti ini. Kemudian yang kedua, jenis logika gerbangnya tuh N. Nah, ini simbolnya seperti ini, teman-teman. Ya, sirkuitnya. Maka dalam persamaan aljabar linearnya ditulis Y A titik B. Ya, A titik B. Jadi misalkan, masih ingat ya, kalau inputan A-nya 0, B-nya 0, maka hasilnya 0. 0 itu misalnya kita false. Kalau A-nya false, B-nya false, berarti Y-nya juga false. Kan gitu, sama. Kalau A-nya 0, B-nya 1, nilainya 0. Nah, kita lihat di sini, ternyata jika A-nya 1, B-nya 1 itu 1. Kalau direpresentasikan jika A-nya itu true, terus sama dengan 1 ya. Kemudian B-nya itu adalah true, maka true. Nah, jadi tadi contoh sederhananya, berarti username-nya harus benar. Password-nya harus benar. Maka kalau di-N-kan, kita bisa masuk. Tapi coba kalau kita buat sebuah sistem untuk masuk ke sebuah sistem, misalkan Anda pakai OR. Nah, kalau OR ini, jika salah satunya itu adalah 1, pasti dia akan 1. Atau jika salah satunya itu benar, maka semuanya benar. Contoh gini, kalau Anda membuat sistem, katakanlah untuk login gitu ya, username-nya benar, password-nya salah. Berarti kan 1 dan 0 sama dengan 1. Maka Anda bisa masuk. Nah, itu kan kecilaka gitu ya. Berarti penggunaan logikanya belum tepat ya. Jadi ini teman-teman. Jadi Anda harus memahami tentang penggunaan logika. Not, and, dan or. Nah, besok di logika proporsional akan saya bahas lebih jauh ya tentang penggunaan not, and, dan or serta contoh untuk representasinya gitu ya. Oke. Baik. Oke. Ini ya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Ini teman-teman nggak usah bingung. Jadi yang paling penting teman-teman misalnya gini ya. Oke. Katakanlah saya contohkan seperti ini. Ya, saya contohkan. Jadi oke. Misalkan ya. Misalkan tadi nilai A itu sama dengan 1 ya, kemudian nilai B itu sama dengan 0 ya kan? Maka nilai A ya N B, nah gitu kan? Ini nilainya apa gitu kan? Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nilai A dan oke, kita tunggu ya. Kalau ini 1, N0 pasti nilainya harus 0 kan begitu ya. Oke, ini prosesnya lama ya di sini ya. Oke, lama juga ya. Oke, sambil
Nunggu prosesnya ya. Jadi not kalau n kalau di fungsi aljabar ini a titik b, tapi kalau or a plus b ya. Tapi kalau negasi seperti ini ya. Oke. Berikutnya adalah ini not n. Kalau not n itu ya dari n tapi not kan. Ya kalau not or dari or tinggal di notkan saja. Jadi tadi ya misalkan tadi kan kalau n kalau semua satu sama dengan satu kan, tapi karena di notkan maka yang 00 menjadi 1, yang 01 menjadi 1, yang 10 menjadi 1 dan 11 menjadi 0 ya. Kalau or tadi akan bernilai 1 jika salah satu inputannya 1, ya kan? Tapi karena ini di not or kan, maka ya yang 00 tadi harusnya sama dengan 0 menjadi 1. Yang 01 tadi semuanya 1 menjadi 0 karena di not n saja. Ya, jadi istilahnya itu n kemudian di not kan. Itu namanya not n ya. Atau or kemudian di not n kan gitu. Oke, sebentar, ini udah muncul belum? Lama sekali ya, sebentar. Ya, berarti tadi misalkan A sama dengan 1, ya. Kemudian B sama dengan 0, misalkan ya. Kemudian A harusnya udah benar ya. B ya. Oh, syntax error. Oh, oke. Kalau syntax error kan ketahuan salahnya di mana ya. Ah, ya. Nih, nilainya 0. Jadi kalau 1 dan 0, 0 gitu kan. Tapi kalau dia diganti menjadi 1, ya, jadi inputan 1, N1, ini simbol N ya. Maka kalau kita jalankan, dia akan sama dengan 1. Tapi kalau dia OR, ya, OR itu begini. Simbolnya begini. Dung dung gitu ya. Oke, maka kalau 1 pasti sama dengan 1. Oh, cuma sedikit ya. Oh, agak beda format ya. Oke. Kita jalankan. Nah, tapi kalau dia 01, ini OR ya, ini simbol OR ya. Kita jalankan juga 1. Kalau dia 00, ya, kalau kita jalankan juga sama dengan 0. Ya, tapi kalau misalkan pakai not nih tadi, ya ini pakai not ya. Sebentar, ini ya. Misalkan not ya, ini kan not ya, not sama dengan not sama dengan not sama dengan oke, kita jalankan. Oke. Berarti enggak. Oke. Oh, misal berarti ini harus ditambahkan misalkan Z sama dengan ini tadi ya. Kemudian print. Teman-teman semangat ya. Ini ilmunya luar biasa nih. Ini tadi kalau ini pakai OR ya, nilai Z-nya 0 toh, ya kan nilai Z-nya 0 ya. Kemudian kita tambahkan lagi not Z ya. Maka not Z ya. Kita jalankan nilainya menjadi 0 atau 0 ya. Not Z harusnya sama dengan 1 ya. Sebentar, kenapa nggak muncul ya? Simbolnya ini kok, simbolnya itu tanda pentung harusnya ya. Kita coba lagi. Oh, nggak dikenal ya, oke. Tapi yang penting tahu ya, jadi kalau misalkan not itu kan negasi. Kalau not n berarti nilai n di not kan gitu ya. Oke, sambil jalan aja. Oke,
Jadi ini gerbang logika, minimal logika dasar tentang AND, OR, dan NOT. Kemudian akan mengenal not AND dan not OR. Oke. Nah ini XOR ya, ini eksekutif OR, eksekutif not OR. Ya, dia simbolnya seperti ini. Sedangkan ini adalah berarti eksekutif tapi dinotkan, tinggal dibuat seperti ini. Ya. Nah kalau eksekutif OR itu dia akan bernilai 0 jika inputannya sama. 0 itu 0, 1 itu 0. Nah, karena di sini ada eksekutif not OR, maka dibalik ya. Yang 00 menjadi 1, yang 11 menjadi 1. Ya, ini proses tentang sistem logika dan gerbang logika di dalam proses sistem komputer. Oke, baik. Ini mungkin sebagian teman-teman yang mungkin dari IPS gitu ya, atau mungkin dari SMK non-teknik, mungkin materi ini belum pernah disampaikan. Tapi tidak apa-apa. Di sini yang penting teman-teman mengenal tentang sistem logika dan gerbang logika terkait dengan proses di komputer. Oke, saya lanjut. Nah, ini contoh sih ya. Jadi, ini ada sebuah persamaan. Ini ada inputan A, inputan B. Inputan A ini berarti negasi ya. Ini kan simbol negasi. Maka persamaan aljabarnya menjadi Y, A aksen, ya namanya A aksen atau not A. Karena ini, A aksen, ya. Ini harusnya salah ini ya. Ini salah ini ya. Sorry ini harus. Ini kan N ya. Jadi bukan menggunakan tambah ini salah. Oke. Waduh, ini sebentar. Ini salah ya. Berarti ini harusnya itu ini. Nah, ya. Oke. Sehingga ini N. Maka kalau ini A-nya kan tadi 0 ya. 0 maka A-nya dirubah menjadi 1 ya. Karena dia sudah berubah menjadi not. Ya kan? Udah dirubah menjadi not kan gitu ya. Maka kalau ini keliru ya. Ini juga jadi keliru ya. Karena simbolnya itu harusnya bukan, tapi simbolnya begini. Harusnya simbolnya gini ya. Ini keliru simbol. Sorry, Pak Kusnai keliru. Harusnya itu simbolnya gini. Set. Ya. Nah, kalau ini berarti dia benar. Nilainya sama dengan Y sama dengan not. Sebentar. Not A ya plus B ya. Jadi ini cuma salah simbol ya. Nah ini benar, kalau ini benar berarti kalau inputannya 0 kemudian ini dirubah menjadi 1 berarti kalau 0 1 ketemunya 1. Kalau 0 1 dengan 1 ya pasti 1. Kalau 0 0 berarti nah ini saya ulang lagi salah simbol gerbang logikanya ya, nggak apa-apa. Namanya manusia kan bisa keliru ya. Oke, berikutnya lagi, misalkan ada inputan 3 nih, ada inputan A, kemudian B, kemudian C gitu ya. Maka ini jelas, ini kan simbol apa tadi? Ini adalah simbol OR, ya kan? Ini kan simbol OR, ya. Kalau simbol OR berarti benar B plus C, ya. Sedangkan ini tadi apa? Gerbang logika simbol N, ya. Simbol N. Sehingga betul, maka hasil persamanya Y sama dengan B plus C di titiknya di sini. Ya, ini kan karena menunjukkan adalah ini sebagai gerbang N. Nah, gitu loh. Ya. Maka kalau kita hitung berapa sih hasilnya ya udah jelas ya. Misalkan tadi kita menghitung nilai B nilai B plus C-nya ini kan. Nah, ini kan tadi OR ya. OR ini kan berarti proses logika untuk kalau 0 dengan 0 pasti 0. Karena OR semua yang ada satunya ya kan pasti dari mana? Ya. Jadi semua yang ada satunya ya kan
Semua yang ada satunya. Sebentar. Ini yang pakai mouse. Oke. Itu pasti sama dengan satu. Coba lihat nih cek ya. Kalau yang satu, karena ini sebagai OR, ya kan? Kemudian nilai ini ya di n-kan dengan A. Nah, di n-kan dengan A, ya. Kalau di n-kan dengan A, jika salah satunya 0 pasti 0 semua. Yang satu mana? Nah, ini 1, ya. 1 1 1. Sebentar. Ini kok terlalu sensitif. Aduh, sebentar. 1 1. Ini juga 1 ya. 1, maka pasti hasilnya 1. Nah, ya. Nah, ini tentang proses penentuan sebuah aljabar ya, persamaan dengan menggunakan gerbang logika, ya. Oke, teman-teman tidak harus bingung ya. Jadi yang saya sampaikan di sini yang paling penting teman-teman sudah paham tentang logika. Penggunaan logika not ya, kemudian R, or, itu aja dulu ya. Kemudian pengembangannya ada not and, not or, eksekutif or, dan eksekutif not or ya. Nah, ini contoh hanya untuk menentukan persamaannya seperti ini ya. Baik. Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Mungkin masih perlu pencernaan ya, enggak apa-apa, perlu dicerna. Oke, untuk berikutnya ya. Nah, bagaimana cara bentuk penyajian data? Jadi tadi proses binary, kemudian menggunakan kode ASCII, kemudian menggunakan logika AND, OR, NOT segala macam gitu ya. Penyajian dalam komputer itu kan disajikan ke dalam apa namanya yang kita lihat dalam bentuk data ya. Jadi bicara tentang data itu ada namanya data dan informasi. Data itu adalah sesuatu yang belum punya arti, sedangkan informasi itu sesuatu yang sudah punya arti. Misalkan data bisa berupa gambar, suara, huruf, atau angka, atau yang lain ya. Sedangkan informasi itu sudah diolah, sehingga Anda sudah tahu tentang apa namanya, sudah tahu tentang apa makna dari data itu. Itu namanya informasi. Nah, untuk bisa diinformasi perlu ada pengolahan data. Contoh ya, mudah-mudahan ini kelihatan. Kelihatan nggak ini teman-teman untuk presensinya? Halo? Kelihatan? Kelihatan, Mbak. Oke. Kelihatan, Mbak. Ini adalah data presensi. Ya. Ini data presensi. Oh, dari data ini diolah menjadi informasi. Informasi apa yang saya dapatkan? Misalkan, oh, dari data presensi ini saya bisa mengetahui berapa sih jumlah mahasiswa yang hadir. Itu informasi. Dari data ini, saya bisa mengetahui berapa sih yang berjenis kelamin laki-laki. Itu informasi. Dari data ini, saya bisa mengetahui yang data mahasiswa yang presensi setelah sebelum jam 10.40 misalkan. Itu tahu. Itu namanya informasi. Gitu ya. Jadi dalam bentuk penyajian itu, jadi komputer itu ya mengolah, ya kan. Jadi bisa data dan informasi. Oke, ya. Saya lanjutkan lagi di sini. Oke. Jadi itu ya bedanya data dan informasi. Jadi data itu belum diolah. Suatu data yang masih mentah, ya. Informasi yang belum bernilai. Tetapi kalau informasi sudah melalui pengolahan data, sehingga data itu sudah bernilai, itulah yang disebut sebagai informasi. Ya. Oke. Baik. Next ya. Nah, hierarki penyajian data itu kan tadi paling kecil adalah tadi saya ulang lagi berupa capacity atau byte. Tapi deret terkecil dari sebuah data itu adalah bit, mesti 01. Gitu ya. Jadi 01 ya. Jadi byte itu
adalah 8 bit. Jadi 1 byte itu ada 8 bit. Jadi kalau 1 byte itu ada 01, 01 sebanyak 8 buah. Tapi nanti saya sampaikan di sini ya. Jadi hierarki penyajian paling kecil dalam deretnya itu adalah bit, tetapi secara penyajian data minimal adalah byte. Ini contoh ya. Mudah-mudahan ini kelihatan. Oke. Ya. Contoh misalkan Anda klik ya, kita klik sini nih. Klik ya. Klik kanan, kemudian get info. Ya. Ini kalau yang nggak terbiasa aja bingung ya, sebentar. Maka kalau kita lihat di sini ada kapasitas ya, di sini berapa? 61,975 byte. Nah, gitu maksudnya. Nah, itu kalau kita rubah dalam bentuk bit 0101 ya. Berarti di sini itu ada, saya ulang lagi ya. Berarti di sini ini kilobyte ya. Berarti ini 61.970 kilobyte. Karena ini ya, berarti berapa jumlah binernya? Berarti kan 66 ya. Ini 61975 dikalikan 8. Banyak sekali. Jadi untuk data ini aja ya, ini ternyata ada sekitar 62.000 sekian kali 8. Berarti ada 0101 sebanyak berapa kali? Banyak sangat. Ya. Contoh yang lain misalkan ya, ini Amikom. Amikom itu apa? Ada 209 kilobyte. Ya, kita coba misalkan kita pakai kalkulator ya, kalkulator. Di sini oke. Tadi ada berapa? Misalkan kita basic aja ya. Misalkan tadi datanya berapa ya tadi? Misalkan data tadi itu ada 209 kilobyte ya. 209 kilobyte. 209 kilobyte. Nah, kalau dijadikan byte berarti dikalikan 1024 ya. Nah, ini berarti ada 214,06 byte. Berarti berapa sih jumlah bitnya 0101-nya dikali 8. Berarti untuk data ini tadi, itu deret bitnya 0101-nya itu berjumlah berapa ini? 1.700.712. Nah, 01 dijentreng, berarti panjang banget. Nah, itu maksudnya. Ya, ini terkait dengan masalah kapasitas data gitu ya. Oke. Baik. Nah ini ya. Jadi kemudian di atasnya byte itu akan berupa field. Field itu karakter-karakter yang sudah ngumpul gitu ya. Misalkan nomor mahasiswa. Nah, nomor mahasiswa itu apa? Teman-teman, nomor mahasiswa itu apa? 20.85.1040 misalkan. Itu kan berarti tersimpan dalam bentuk byte. Kemudian tersimpan dalam bentuk yang namanya field. Field itu adalah kayak atribut. Ya, itu tersimpan di nomor mahasiswa. Contoh misalkan ya. Ini memang harus pelan-pelan. Misalkan tadi mana? Oke. Ya. Kita push dulu. Ya. Atau new aja, new ya. Oke. Jadi misalkan tadi ya, kan ada data tuh ya, misalkan ada sebuah tabel ya. Ini ya. Oke. Ini adalah NPM, nomor mahasiswa Anda misalnya. Aduh, susah ini ya. NIM, oke. Kemudian ini nama. Aduh,
kok jadi susah. Oke, ya. Dan seterusnya ya. Misalkan NIM-nya adalah 10. 10. Kemudian namanya Agus. Ya. Ya. Kemudian apa gitu ya. Nah, ini. Ini berarti kan yang namanya ini tersimpan di file yang namanya NIM gitu loh. Ya. Nah, ini kan pasti ada capacity. Oh, berapa byte-nya gitu lah. Ya, jadi ini byte kemudian tersimpan dalam sebuah yang namanya file. Ya, ini file name, file nama, atau mungkin di sini adalah jurusan. Nah, gitu lah maksudnya. Ya, jadi tadi penyajian sebuah data itu paling rendah dalam bentuk byte, kemudian di atasnya ada yang kita sebut sebagai file. Ya, kemudian beberapa file membentuk suatu record, kita sebut sebagai record. Ya, jadi record itu kayak tadi. Record itu mana tadi record ya? Record itu gini. Ini record ya. 1 record, kemudian ini 2 record ya, dan seterusnya. Ini berarti ada berapa? 1, 2, 3. Nah, ini kan sebuah data. Ini kan sebuah data. Paling kecil adalah byte. Kemudian byte itu ada apa namanya di field ya atau di atribut. Ini kemudian deretan dari file-file yang sama kita sebut sebagai record atau baris ya. Record atau baris gitu. Oke, kemudian ada namanya file. File itu keseluruhan ya. Jadi misalkan tadi ini berarti disimpan dalam bentuk sebuah file atau tabel. Nah, penyimpanan file itu bisa dalam bentuk dokumen ya, docx, bisa dalam bentuk dbf untuk tabel, bisa dalam bentuk txt misalkan untuk teks ya, atau kalau misalkan Anda membuat program bisa dalam bentuk .php, kemudian ekstensinya atau Java dan seterusnya ya. Ini contoh tentang penyajian data. Nah, ini contoh seperti ini ya, teman-teman. Yang kita pahami itu kan dalam bentuk analog karena kita ngerti ya. Jadi tetap hierarki terkecil dari sebuah penyajian data itu dalam bentuk bit 0101 saja ya, dalam bentuk 011 ya. Karena dalam bentuk digital. Kemudian ya tadi kapasitas minimal dalam bentuk byte ya. Byte, kemudian misalkan Anda menuliskan sesuatu ya. Kemudian ada byte, kemudian di situ ada, nah ini bukan word ya, harusnya ini adalah tadi fill ya. Kemudian record, kemudian ini ada record 1, record 2 ya. Kemudian ini dalam bentuk namanya data file. Nah, data file itu tergantung tipenya. Kalau Anda menggunakan dokumen biasanya docx atau doce misalkan doc ya. Tapi kalau file yang Anda simpan dalam bentuk Acrobat Reader, maka menggunakan .pdf. Nah, ini contoh seperti itu ya. Oke. Jadi ini intinya adalah proses penyajian data itu dari mulai byte sampai dengan sebuah data ya atau sebuah file sesuai dengan extension file yang akan diolah. Oke. Nah, ini tadi satuan ukuran dan dalam komputer ya. Nah, tadi kan 1 bit itu binary bit itu kan 0 dan 1 ya. Sedangkan 1 byte itu 8 bit tadi kan. Sedangkan 1024 itu ada 1 kilobyte terus ya. Anda kan paling sekarang baru sampai gigabit kan. Bayangkan ini sampai dengan brontobyte. Saking gedenya ya. Coba Anda bayangkan ya. Oh, berarti kalau 1 kilobyte itu sama dengan 1024 byte. Berapa bit dikalikan 8? Berarti 1 kilobyte ya itu sama dengan 1024 dikalikan 8. Berarti ada deretan biner sebanyak 1024 dikalikan 8. Ya. Jadi kalau ada beli komputer berapa giga? Ah, itu kan. Saya pengen beli RAM yang 128 giga. Oke. Saya pengen beli hard disk yang kapasitasnya 1 tera. Nah, ini ya. 1 tera itu
Sama dengan ini, Mbak, teman-teman. Makanya Anda bisa menyimpan banyak data. Ya. Baik, ini terkait dengan satuan ukuran dan dalam komputer. Jadi dari mulai byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, pentabyte, exabyte, zettabyte. Mungkin teman-teman baru pernah mendengar dari gigabyte. Ya, karena teman-teman sering beli flash disk, sering beli itu untuk kapasitas atau storage ya, atau hard disk dan seterusnya. Ya, baik. Oke teman-teman, pertemuan yang kedua ini saya kira cukup ya, terkait dengan hari ini kita udah belajar tentang sistem bilangan di dalam komputer ya, dan juga sistem logika di dalam komputer. Jadi kesimpulannya adalah bahwa komputer itu bisa mengeksekusi perintah kita, tapi dirubah dulu dalam bentuk binary, dalam bentuk mesin ya, binary, yaitu 0 dan 1. Kemudian dalam sebuah komputer proses untuk melakukan itu juga membutuhkan namanya sistem logika, ada AND, ada OR dan ada NOT. Ya, untuk proses bagaimana dan seterusnya kita akan sampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Silakan jika ada yang bingung, silakan di LMS Anda diskusi atau bisa bertanya dengan saya melalui WhatsApp group atau apapun. Itu saja ya teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan, ini ada waktu kurang lebih sekitar 5 menit. Tapi sebelum itu saya akhiri dulu. Mudah-mudahan kita diberi selalu kesehatan dan segala sesuatunya akan mendatangkan kemanfaatan buat semuanya. Terima kasih dari saya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.